Kekuatan jiwa yang kuat dengan cepat menyebar ke lautan jiwa dari Holy Master of the Ghost Array. Dalam waktu singkat, Qin Chen merasakan dampak jiwa yang kuat menyapu dirinya, dan kekuatan jiwanya bergetar hebat. Ingin memperbudak saya, itu mustahil. Lautan jiwa dari Master Suci susunan hantu mendidih dengan hebat, dan dampak jiwa yang menakjubkan meletus. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan basis kultivasi Qin Chen yang sebenarnya, Master Suci puncak awal, ini ternyata hanya Master Suci puncak awal. Kengerian di hatinya tidak sebanyak hari ini dalam hidupnya. Dia adalah guru suci tahap akhir. Bahkan jika wilayahnya telah jatuh dan asalnya rusak, dia tidak dapat dikalahkan dan diperbudak oleh penguasa suci puncak awal. Tetapi sekarang, dia benar-benar merasa bahwa lautan jiwanya sedikit ditembus oleh Qin Chen. Mata Qin Chen juga dingin dan tajam. Guru suci susunan hantu ini dulunya adalah guru suci tahap akhir, dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Untuk sementara, dia tidak bisa diperbudak, tetapi Qin Chen tidak terburu-buru. Master of the Ghost Array memang sulit. Lagi pula, ranahnya terlalu berbeda. Tetapi dengan pohon iblis 10.000 alam, dia tidak takut sama sekali. Dalam tentakel dari pohon iblis 10.000 dunia, kekuatan pohon iblis terus-menerus meresap ke dalam pikiran Holy Master of the Ghost Array. Perlahan-lahan, mata Master Suci Array Hantu menjadi kabur, dan kekuatan jiwa Qin Chen mulai membentuk larangan dan rune di benak Master Suci Array Hantu. Di kejauhan, melihat Master Suci Array Hantu yang berjuang, baik Huo Lao dan Dao Wang Mu Zifeng tercengang. Keduanya saling memandang, dan ada cahaya tajam yang berkedip di kedalaman mata mereka. Bergegas menuju kehampaan yang jauh. Begitu sosok mereka bergerak, Yuqiansu dan Xing Tiannya juga bergerak. Mereka berdua berhenti di depan Huo Lao dan Dao Wang Mu Zifeng secara bersamaan, mencoba mencegat mereka. "Pergi!" teriak Huo Lao dan Dao Wang Mu Zifeng marah. Di sarung tangan Huo Lao, api yang menyilaukan muncul. Sebuah negara api muncul, mewakili peradaban api. Di negara api, seorang Huo Luan membubung ke langit dan langsung melesat menuju ke Xing Tiannya. Pedang Raja Mu Zifeng juga memancarkan jejak keganasan di bagian bawah matanya. Pedang di tangannya tiba-tiba terangkat, roh pedang berlama-lama di langit, mekar dengan cahaya ilahi hitam, berubah menjadi hantu pedang hitam yang menembus langit. Yuqiansu menebas dengan terang-terangan, aura pedang itu meresap, dan itu tak tertandingi, seolah-olah merobek langit dan menyapu segalanya. Pada saat ini di atas kepala Xing Tiannya, lautan seni bela diri muncul, dan kekuatan seni bela diri yang menakutkan menyebar dalam sekejap, menutupi kerajaan api. Tiba-tiba, kerajaan seni bela diri dan kerajaan api bertabrakan dengan ledakan. Keduanya meletus dengan raungan yang menakutkan, Xing Tiannya hanya merasakan kekuatan mengerikan menyapu dia, tubuhnya terguncang, dan darah di tubuhnya melonjak. Tapi Huo Lao juga tidak baik, karena diblokir oleh Xing Tiannya, tubuhnya mandek dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Di sisi lain, Yuqiansu menghadapi jurus pamungkas Raja Pedang Mu Zifeng, dan itu sangat berbeda. Di tangannya, pedang tajam muncul, dan cahaya pedang berkedip. Tubuh Qiansu berwarna cahaya bulan, dan seterang Dewi 9 hari. Itu jatuh dari langit dan bertabrakan dengan jurus pamungkas Raja Pedang Mu Zifeng. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh Yuqiansu dan mengguncangnya ke belakang. Yuqiansu menari dalam kehampaan seperti peri limbo. Dunia terasa dingin dan kehampaan tampak membeku, dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arah Raja Pedang Mu Zifeng. Sementara itu, Raja Pedang Mu Zifeng juga merasakan kekuatan sejati Yuqiansu, dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Di sisi lain, Xing Tiannya terus menunjukkan kekuatan martial spirit, menjerat Huo Lao. Kekuatan jiwa bela diri. Apakah kamu adalah leluhur laut jiwa bela diri di dunia surga timur? Ucap Huo Lao tampak marah. Meskipun penampilan Xing Tiannya telah berubah, kekuatan supernatural dan kekuatan jiwanya tidak dapat diubah. Huo Lao berjalan di kota Dongguang selama bertahun-tahun, dan saat ini dia akhirnya mengenali identitas Xing Tiannya. Tapi bukankah Xing Tiannya adalah leluhur laut jiwa bela diri di alam surga timur? Lautan jiwa bela diri adalah tempat kultivasi kasual. Saya belum pernah mendengar kekuatan mana yang dia tundukkan. Jadi siapa anak ini? Hei, Pak Tua, akhirnya kamu mengenaliku. Ucap Xing Tiannya mencibir, tidak memberi Huo Lao kesempatan untuk melarikan diri.
Di sisi lain medan perang, Qin Chen, dengan bantuan pohon iblis 10.000 alam, akhirnya menanamkan pengekangan jiwa di tubuh guru suci Xiaohuzun. Mata master suci dari barisan hantu dengan cepat menjadi kabur, dan saat berikutnya, dia menjadi jelas lagi, dan memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat dan berkata, "Tuan." Qin Chen menghela nafas dan mengguncang sosoknya sebelum dia datang ke Huo Lao. "Tuan, Anda di sini," ucap Xing Tiannya sangat gembira. "Berikan padaku," ucap Qin Chen membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, menjulurkan tangannya yang besar, dan dengan tegas meraih dan menangkap Huo Lao. "Anak muda, ada yang ingin saya katakan," ucap Huo Lao berteriak ngeri, tetapi Qin Chen tidak memberinya kesempatan ini. Benteng emas itu terkenal jahat dan bertindak kejam. Orang tak bersalah yang mati di tangan Huo Lao tidak tahu di mana dia berada, dan karena pihak lain melihatnya, tentu saja mereka tidak bisa membiarkan mereka bertahan hidup. Qin Chen mendesak Zi Xiaodou Li Gong untuk menekan Huo Lao secara instan, dan kemudian tentakel pohon iblis 10.000 dunia melonjak dan menusuk tubuh Huo Lao secara instan. "Apa?" Huo Lao menjerit, dan dalam kepanikan, dia merasakan kejutan yang mengerikan mengalir ke dalam jiwanya. Meskipun kekuatan orang tua ini tidak jauh berbeda dari guru suci dari arai hantu, bagaimanapun, dia hanya setengah dari kakinya menjadi mendiang guru suci, dan jiwanya belum berubah. Setelah beberapa saat, Qin Chen telah menanamkan pengekangan jiwa di benaknya, dan asal-usul pohon iblis 10.000 dunia juga mengalir ke tubuhnya. Setelah memperbudak Huo Lao, Qin Chen melakukan hal yang sama dengan master seperti Raja Pedang Mu Zifeng. Dalam upaya setengah hari yang singkat ini, Qin Chen tiba-tiba mendapatkan 3 pria kuat yang dekat dengan mendiang guru suci. Di antara mereka guru suci dari arai hantu itu sendiri adalah mendiang guru suci, tetapi asalnya rusak, dan dia juga seorang master arai Dao, dan peran masa depannya tidak terbatas. Qin Chen akhirnya menghela nafas lega setelah menemukan roh peri rubah berekor 9 di ruang penyimpanan master suci arai hantu. Lihat dan cari apakah ada ruang penyimpanan yang tersisa. Setelah Qin Chen memberi perintah, dia dan Yu Qiansu dan yang lainnya mencarinya. Tidak lama kemudian, Qin Chen memiliki 7 atau 8 ruang penyimpanan lagi di tangannya. Ruang penyimpanan ini milik para prajurit kastil api emas. "Sao Chen, bagaimana dengan perahu terbang dari kastil berlapis emas?" tanya Yu Qiansu. "Tentu saja mengambilnya. Meskipun perahu terbang ini sangat rusak dan batasannya telah dilanggar, ia dapat menahan bahkan serangan dari Holy Master of the Ghost Arai untuk sementara waktu, dan serangan serta pertahanannya terintegrasi. Setelah diperbaiki, itu sangat berharga," jawab Qin Chen melambaikan tangannya, dan mengumpulkan perahu terbang yang rusak ke dalam cakram batu giok. Kemudian, setelah Qin Chen memeriksa kekosongan secara menyeluruh, dia membawa Qiansu dan yang lainnya dan pergi dengan cepat. Meskipun tempat itu jauh dari kota Dongguang, itu mungkin tidak membuat orang lain khawatir. Jika seseorang menemukan dirinya sendiri, maka itu dalam masalah. Tidak lama setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi, beberapa pita tirani tiba-tiba terbang, dan ada karavan mendekat ke arah lain. Kelompok orang ini jelas tertarik oleh fluktuasi di sini dan saling memandang. Sekilas, ada kewaspadaan dalam ekspresinya. Di laut pasang surut, ada banyak bahaya, kecuali mereka adalah orang-orang yang akrab, orang asing biasa tidak berani mendekat. Semua orang dengan hati-hati mendekati medan perang, dan kemudian mereka merasakan fluktuasi sisa di sini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Fluktuasi sisa di sini begitu kuat sehingga bahkan 2 master suci puncak jangka menengah merasakan jantung berdebar-debar. Mungkinkah mendiang master suci yang bertarung di sini barusan? Lihat, tanda pada orang ini adalah simbol Liu Huobao. Ya, lihat bahan ini. Jika saya tidak salah, itu bahan di perahu terbang Liu Huobao kan? Petik 2. Hei, lihat tempat ini. Ini adalah aura aturan api yang kuat. Apakah itu orang tua dari kastil berlapis emas? Ucap banyak orang memasuki medan perang, semuanya berseru, karena banyak material rusak dan aura yang tertinggal di sini semuanya berasal dari benteng api emas. Mungkinkah orang-orang yang bertempur di sini sebelumnya adalah orang-orang dari benteng emas? Itu adalah salah satu kekuatan teratas di Void Tidesi. Siapa yang berani bertindak atas orang-orang di benteng api emas ini? Pramugara karavan juga menunjukkan tatapan serius. Tiba-tiba,
Dia mengangkat tangannya dan menangkap beberapa formasi yang rusak. Ketika dia dengan hati-hati mengamati formasi ini, dia terkejut dan berkata, ini adalah formasi tingkat atas. Hanya master formasi tingkat atas yang dapat memperbaiki formasi ini dan mengatur formasi kosong di kekosongan. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Apa, penguasa formasi? Apakah itu guru suci dari formasi hantu? Ucap seseorang tiba-tiba berseru. Ya, sangat mungkin bahwa itu adalah guru suci dari arai hantu. Ada kekuatan menakjubkan dari formasi di kekosongan di sekitarnya. Jenis formasi ini tidak dapat digunakan oleh orang biasa. Hanya master atas formasi yang bisa melakukannya. Pada saat ini, kesadaran manajerial karavan tiba-tiba tersapu, dan pada saat yang sama dia menghilang dari sini. Saat berikutnya, dia muncul dalam kehampaan ribuan mil jauhnya, dan mengangkat tangannya untuk mengambil sepotong puing. Matahari besar dan besi bintang. Setelah manajer kamar dagang mengucapkan kata ini, bahkan tangannya sedikit gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa besi bintang? Matahari besar ini adalah bahan jenis api teratas, dan merupakan harta karun tertinggi. Dia mengetahui bahwa Huo Lao dari Kastil Api Emas memiliki sepasang sarung tangan, yang terbuat dari besi matahari dan bintang besar. Sekarang ada pecahan besi dari matahari dan bintang. Artinya, jika tidak dibunuh, itu akan jatuh. Kalau tidak, dia adalah master top yang dekat dengan mendiang Saint Lord, bagaimana sarung tangannya bisa meledak. Yang lain juga mengerti apa artinya ini, dan mereka semua ngeri. Memikirkan hal ini, semua orang di tempat kejadian tidak berani tinggal di sini lagi, dan menghilang setelah mengguncang tubuh mereka. Pada saat ini, di ruang rahasia tersembunyi di kedalaman Void Tidesi, sebuah benua ditangguhkan. Di benua ini, dikelilingi oleh gunung dan nyala api, itu adalah lokasi benteng api emas Liu Huobao. Dikelilingi oleh lautan api yang luas, ada warna megah di benteng api emas. Dan di kehampaan tersembunyi di tengah pegunungan ini, seorang lelaki tua berwarna merah sedang duduk bersila. Saat dia terengah-engah, nyala api yang tak terhitung jumlahnya mekar di tubuhnya, mengembangkan peradaban banyak api, dan kekuatan api di tubuhnya. Seolah-olah memiliki spiritualitas, karakter-karakter di alam api yang berevolusi itu seperti kehidupan, seolah-olah evolusi dunia. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, esensi matanya hampir terkondensasi menjadi substansi, yang membuat orang bergidik. Dalam kehampaan di depan lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya yang mengenakan jubah sabun segera membekukan tubuhnya. Keringat dingin keluar dari dahinya. Dia berlutut dan berkata dengan gemetar, "Tuan, kartu kehidupan Tuan Kastil Muda rusak." Dilihat dari kata-kata pria setengah baya, lelaki tua itu adalah penguasa Liu Huobao, penguasa Kastil Liu Huo. "Apa, kartu kehidupanmu Huo rusak?" Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi penguasa kastil tiba-tiba menjadi dingin, dan suhu di puncak gunung juga turun tajam. "Ya, Tuan," ucap pria parubaya itu tidak berani mengangkat kepalanya, dan menjawab dengan suara yang dalam. "Huff, bajingan itu benar-benar hantu yang berumur pendek," ucap penguasa benteng api emas Liu Huo berkata dengan ringan. Penguasa kastil melanjutkan, "Mu Huo sudah mati, bagaimana dengan kartu kehidupan Huo Lao? Dia dikelilingi oleh Huo Lao, bagaimana dia bisa jatuh dengan mudah, dan jika Huo Lao kembali, lihat saja dia dan tanyakan situasinya." Pria parubaya itu menghirup udara dingin, dan buru-buru berkata, "Kartu kehidupan Huo Lao tidak rusak, tetapi aura jiwa Huo Lao di atas telah menghilang dengan aneh, dan bawahan tidak tahu apa yang terjadi." "Napas jiwa menghilang," ucap penguasa kastil menyipitkan pandangannya, ini untuk memutuskan hubungan dengan kartu kehidupan. Namun, begitu kartu kehidupan lahir, itu tidak dapat dihapus dengan mudah. Kecuali jatuh, apa yang terjadi pada Huo Lao itu. Tapi dia tidak terus berpikir dalam-dalam, dan dengan dingin berkata, "Tidak masalah, karena Mu Huo sudah mati, biarkan kakak tertuanya Xuan Huo menjadi tuan kastil muda. Anda tidak perlu mengganggu orang tua ini lagi. Pada saat kritis retret, jangan ganggu saya dengan hal-hal sepele seperti itu mulai sekarang." Ucap Tuan Liu Huobao berkata dengan dingin. Dahi pria parubaya itu meneteskan keringat dingin. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat mengangguk. "Selain itu, meskipun Mu Huo bukan senjata, dia juga anakku.
Dia adalah pemilik kastil muda Fort Lauderdale, kali ini dia mengambil banyak sumber daya dari Fort Lauderdale ke kota Dongguan. Jika seseorang berani duduk di kepala Liu Huobao, kamu bisa pergi dan mencari tahu siapa yang melakukannya. Setelah mengetahuinya, kamu dapat memindahkan tanganmu dan membawa kepalanya untuk menemuiku. Ucap Tuan Liu Huobao berkata dengan dingin. Ya, Tuan, jawab pria parubaya itu membungkuk lagi. Sekarang kamu pergilah. Ucap pemilik kastil berlapis emas itu melambaikan tangannya dan menutup matanya lagi. Dalam kekosongan di bawah komandonya, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan di bawahnya dipenjarakan vena suci api seperti naga api. Kekuatan menderu dan bergulir dari naga api mengalir ke tubuhnya untuk menciptakan aturan api. Napas tirani membuat pria parubaya merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya, dan segera kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini di keluarga Zuge, keluarga teratas di alam surga selatan, pemandangan serupa juga sedang terjadi. Dalam kekosongan tertutup, seorang lelaki tua yang berlama-lama mendengarkan laporan seorang pria parubaya di depannya. Setelah mendengarkannya, dia mengerutkan kening dan berkata, garis nasib Xiaohuzun benar-benar putus. Aku tidak percaya, bahkan keluarga Zuge saya tidak dapat menjatuhkannya. Bagaimana dia bisa jatuh begitu mudah? Menurut perhitungan saya sebelumnya, orang ini seharusnya memiliki peluang besar. Tidak mungkin mati secepat ini. Siapa yang bisa mengubah takdirnya? Ucap pria tua itu menggelengkan kepalanya. Apakah orang ini masih memiliki peluang besar? Tanya pria parubaya itu sedikit terkejut. Iya, itu benar. Tujuanku adalah memasang antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Biarkan aku melihat apa yang terjadi pada orang ini. Jawab pria tua itu membuka pupilnya. Di pupilnya, dua roda bundar berputar. Di tangannya, harta berbentuk bulat tiba-tiba muncul. Itu adalah roda keberuntungan paling berharga dalam keluarga Zuge dan bisa menghitung takdir. Dalam sekejap, sungai takdir muncul. Dan aura takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak pria tua itu. Tiba-tiba, lelaki tua itu berteriak kaget. Patriark, ada apa? Ucap pria parubaya juga terkejut. Garis takdir Xiaohuzun memang terputus, tetapi dia tampaknya tidak mati. Siapa yang bisa melakukan ini sehingga saya pun tidak bisa menghitungnya? Ucap pria tua itu matanya menunjukkan pandangan yang bermartabat. Biarkan orang tua ini melihatnya kembali. Siapa yang benar-benar dapat mengubah takdir Xiaohuzun dengan sangat samar, bahkan aku tidak dapat melihat dengan jelas di bawah roda keberuntungan. Roda keberuntungan berputar dengan gila, dan sungai takdir di depannya menjadi semakin kuat. Pria tua itu mengikuti takdir Xiaohuzun dan terus memperdalam, mencoba mencari tahu orang kuat yang mengubah takdirnya. Pria itu membuka matanya lebar-lebar, melihat dengan gila ke kedalaman sungai takdir yang panjang melalui roda keberuntungan. Tiba-tiba, di sungai takdir yang panjang, kekuatan takdir yang kuat menyapu kembali dan menabrak roda takdir dengan keras, dan roda keberuntungan keluarga Zuge yang berharga bergetar hebat, dan dilarang untuk dipatahkan. Napasnya turun tajam, dan dia dipukul dengan keras, seolah-olah akan patah. Patriark keluarga Zuge mendapat serangan balasan, dan menyemburkan seteguk darah. Dua garis darah merah menetes dari mata yang bisa melihat melalui takdir yang tak berujung. Evolusi sungai takdir segera hancur. Patriark, bagaimana keadaanmu? Tanya pria parubaya itu terkejut. Aku baik-baik saja, ini adalah reaksi takdir. Jawab pria tua itu duduk, batuk dua suap darah, ekspresinya mengungkapkan ekspresi yang luar biasa, dan napasnya lemah. Siapa itu? Siapa orang itu? Mengapa saya harus mengharapkan reaksi yang begitu serius terhadap takdir pria ini? Tidak mungkin. Bahkan jika Yang Mulia kuat, dengan roda keberuntungan, saya bisa mundur. Kata pria tua itu dengan marah. Apakah seorang master yang melampaui Yang Mulia? Tanya pria parubaya itu terkejut. Ini tidak seperti itu, jika seorang master yang melampaui Yang Mulia, itu sudah di luar aturan surga, tetapi saya dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, tetapi takdirnya ini sangat istimewa, seolah-olah itu dapat mempengaruhi masa depan surga. Jawab pria tua itu tersentak. Patriark, kalau begitu mari kita lupakan saja. Karakter seperti ini, jika keluarga Zuge saya marah, bukankah itu? Ucap pria parubaya itu terkejut. Lupakan, apa yang kamu tahu, idiot,
Ini adalah kesempatan untuk keluarga Sugeku. Ucap pria tua itu mendengus. Tuanku, mohon jangan salahkan murid ini jika mengatakan sesuatu yang salah. Ucap pria parubaya itu segera menundukkan kepalanya, ekspresinya tertegun. Keluarga Suge saya telah bermain dengan takdir sepanjang hidup saya. Anda tidak mengerti, takdir itu seperti air itu tidak kekal, dan takdir juga tidak kekal. Keluarga Suge saya telah terlibat dengan pihak lain, dan sekarang saya ingin mundur sepenuhnya. Saya tidak tahu asal-usul orang ini dan mengapa takdirnya sangat aneh, tetapi saya merasa orang ini tidak cukup kuat. Selama keluarga Suge saya menelan takdir yang lain, mereka bisa terbang ke langit. Di masa depan, itu pasti akan menjadi kekuatan tertinggi di surga. Terlebih lagi, Xiahou Zun juga mendapat token di tanah terlarang. Benda ini adalah kunci menuju tanah terlarang, keluarga Suge saya harus mengambilnya kembali. Ucap pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Pria parubaya itu terkejut. Dengan ragu-ragu bertanya, Patriark, token apa itu? Pria tua itu meliriknya dengan samar dan berkata, jika kamu bisa melihatnya secara alami, kamu akan tahu apa itu. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Ya, murid ini akan pergi untuk menangani masalah ini dengan cepat, dan Patriark menunggu kabar baik. Ucap pria parubaya itu tidak berani mengatakan lebih banyak, dan buru-buru mundur dari ruang tersembunyi ini. Setelah pria parubaya itu pergi, kulit pucat pria tua itu sedikit mereda, matanya tidak yakin, dan akhirnya menunjukkan sedikit kegilaan. Ini adalah kesempatan untuk keluarga Suge saya. Sukses, melambung ke langit, gagal, jatuh ke neraka.